lagi dengan kami di National Workshop. Hari ini kita ada project nih untuk upgrade Vario 150. Nah, di sini kita akan upgrade menggunakan piston 59. PXP untuk piston 59-nya kita menggunakan yang casting. Nah, sedangkan untuk headnya kita akan ganti knifenya menggunakan yang lebih besar. Jadi kemungkinan headnya kita akan buat 3125. Dan headnya kita akan buat polis. Dan kompresinya pun kita akan buat sedikit lebih tinggi dari standarnya. Dan untuk cam kita akan menggunakan yang Timon Request. Jadi di sini saya masuk satu-satu yang ada kita gunakan sambil kita bongkar dan pasang. Nah, jadi di sini saya perlu berikan beberapa tips ketika pemasangan spek 59 ini. Dan untuk 59 ini kebetulan ownernya kita untuk dibuat maksimal. Jadi kompresi dan camnya kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kebetulan di sini untuk project ini kita akan dibantu oleh salah satu mekanik dari guys Window. Jadi langsung aja nih untuk proses pembongkarannya. Nah, jadi untuk kondisi headnya yang masih standar nih. Nah, ini kita lihat pembakarannya juga masih lumayan bagus. Jadi ini kita akan ganti klepnya menggunakan klep yang lebih besar. Jadi klep NX nya ini kita ganti menggunakan 3125. Nah, untuk bloknya kita akan kolter menggunakan piston 59. Jadi ini blok standarnya yang kita kolter. Untuk pistonnya kita menggunakan piston mentah. Jadi kompresinya kita akan tata ulang sendiri nih untuk menentukan kompresinya agar bisa ketemu 12,5. Nah, setelah ini kita bersihkan dan kita bawa ke tukang kolter dan ke tukang bubut nih untuk mengganti klep yang lebih besar. Jadi lanjut nih untuk proses selanjutnya. Nah, oke ya, jadi nih untuk alat Vario yang kita buat spek 59. Nah, di sini saya sepil satu-satu nih alat-alatnya. Karena setelah kemarin kita buret, ini sudah tinggal rakit nih. Nah, di sini untuk headnya kita udah besarkan menjadi 3125. Jadi klepnya ini kita menggunakan klep Honda CRF yang merek NPP nih kebetulan. Karena memang stoknya adanya yang NPP, jadi kita pakai yang NPP. Untuk head saya tidak buat squeeze,
Karena apa? Pasti teman-teman bakal nanya nih, kok bang nggak dibuat squeeze untuk headnya? Karena apabila saya buatkan squeeze untuk head ini, maka antara jarak squeeze, ujung squeeze dan juga water jacket itu terlalu tipis. Nah, di sana biasanya rawan banget nih untuk bocor antara air radiator nyebrang ke dalam ruang bakar. Jadi saya mengantisipasi agar tidak jadi hal seperti itu. Lebih baik saya tidak squeeze daripada resikonya terlalu besar. Karena apabila bisa masuk air radiator ke dalam ruang bakar itu bisa menyebabkan jebol ataupun water hammer. Jadi saya lebih baik ngambil aman, cari amannya karena memang motor ini akan digunakan untuk harian. Nah, di sini untuk headnya sudah jadi, sudah di porting polish juga untuk klep in dan juga X-nya. Dan peer clap di sini saya ganti juga nih. Peer clapnya menggunakan yang BRT. Nah, ini peer clapnya dan untuk di bagian piston setelah kita bubut coak di sini sudah dijadi nih, sudah tertata untuk bagian pistonnya. Untuk piston ini saya menggunakan kompresi itu di sekitar 12,6 banding 1. Jadi kompresnya lumayan padat nih untuk Honda Vario ini. Dan bahan bakar bisa menggunakan Pertamax Turbo. Untuk blok di sini saya buatkan nut sedikit nih. Karena untuk antisipasi agar tidak nyebrang air radiator ke dalam ruang bakar. Jadi saya buatkan nut nih. Nah, ini bloknya saya buatkan nut. Nah, ini yang saya maksud nut. Kemarin saya share video di TikTok tuh. Untuk share app dibuatkan nut agar tidak cepat bocor. Nah, saya buatkan nutnya seperti ini. Untuk antisipasi agar tidak terjadi kebocoran kompresi ataupun air radiator yang nyebrang. Sedangkan untuk packing head di sini saya menggunakan tembaga. Nah, untuk ketebalannya ini 0,5. Jadi untuk packing headnya ini ketebalan 0,5, jadi total clearance mendem piston ini sekitar 0,9 sampai 1 mili. Kalau nggak salah itu kemarin dihitung sekitar 0,9 untuk clearance-nya. Nah, untuk cam di sini saya menggunakan BRT, tapi untuk cam ini khusus saya request nih, karena memang saya rencananya mau coba reset untuk spek 59 maksimal. Nah, saya menyebutnya spek 5 maksimal karena kalau dikatakan free, ini masih banyak sebenarnya yang bisa kita korek untuk mendapatkan hasil performa terbaik. Tapi di sini saya coba maksimalkan spek ini agar bisa digunakan untuk harian juga. Jadi untuk data camnya ini saya request sendiri nih. Jadi kita akan lakukan dial. Tapi sebelumnya kita pasang dulu nih untuk part-part ini. Kemudian kita lakukan pendayalan untuk mengecek data dari cam yang saya request ini. Ya, oh ya, sebelumnya di sini untuk TB-nya juga belum sampai. Jadi kemungkinan kita garap hari ini tuh sampai melakukan dial atau kita bisa langsung naikkan ke rangka. Kita lihat kondisi untuk hari ini. Oke, ini dia nih untuk spek-speknya saya coba review. Dan untuk proses berikutnya lanjut nih untuk proses berikutnya untuk proses pemasangan. Nah, ini setelah kita pasang, kita akan coba cek coakan nih. Jadi kita sudah pasang lilin di bagian coakan piston. Nah, kita selalu cek coakan itu dengan pasang cam komplit dan setelan klep itu kita buat sekencang mungkin. Jadi tidak ada celah untuk setelan klep. Nah, ini agar kita tahu nih, ketika overlap, apakah coakannya itu mentok atau tidak. Dan juga bertujuan agar kita bisa lihat lebar coakan itu apa sudah pas atau belum. Karena banyak juga cara mengecek coakan itu. Ada beberapa teman-teman bengkel juga atau mekanik juga yang mengecek tanpa memasang noken as, hanya pasang head.
Kemudian klep ditekan dua-duanya nih, ditekan secara manual pakai tangan. Tapi kalau menurut saya itu kurang efektif karena yang kita ukur itu adalah dari overlap si knock on us. Jadi agar kita tahu nih, dengan data knock on us yang kita gunakan ini atau tinggi overlap yang kita gunakan, apakah itu bersentuhan dengan piston antara klepnya ini atau tidak. Jadi apabila kalau kita tekan secara manual, kita tidak tahu tuh turunnya itu berapa mili. Tapi apabila pasang dengan cam sekalian, maka kita akan tahu nih, pemasangan cam ini dengan celah klep tanpa ada celah itu berapa mili yang nyentuh, ataupun kalau memang ada yang natap bisa kita rapikan. Nah, kenapa nyetelnya itu dengan kondisi setelan klep tanpa celah? Karena ini adalah kondisi di mana knock on us benar-benar bersentuhan langsung dengan pelatuk. Karena apabila kita setelah dial, biasanya kan kita kan kendorin nih untuk setelan klep. Jadi itu sebagai clearance-nya juga, penambah clearance-nya. Jadi di sini setelah kita kencengkan nih, baru kita putar nih untuk krukasnya. Sekalian kita coba rasakan apakah ada bagian yang mentok atau tidak. Ini antara klep in dan juga klep X. Diputarnya pun tidak perlu kencang-kencang. Cukup 2-3 kali. Nah, ini ketika di overlap dimainkan nih. Apakah ada bagian yang mentok atau tidak, kita mainkan. Nah, setelah itu kita topkan lagi. Nah, setelah kita topkan, kemudian kita lepas lagi nih untuk bagian headnya ini, dan juga kita cek nih coakannya. Nah, kebetulan di sini kita belum ganti packing blocknya yang menggunakan yang baru. Jadi kita bongkar lagi nih. Nah, ini dia nih, setelah kita melakukan pengecekan, di sini untuk area coakan bisa dilihat masih aman banget nih untuk in dan juga X-nya. Karena X-nya ini yang bersentuhan sedikit, yang in-nya ini aman nih, dia tidak sampai kena di bagian atasnya. Tapi di sini karena ini menurut saya terlalu ngepas, jadi saya akan kerok dikit nih bagian atasnya untuk merapikan saja. Karena memang ini tidak kena di bagian piston, cuman saya untuk antisipasinya saya akan besarkan. Untuk coakan masih aman nih. Jadi kita bongkar dulu, kita bersihkan, kita cuci ulang, kemudian kita ganti packing-packingnya menggunakan yang baru. Setelah itu kita rakit, dan kemudian kita pasang dial, kita akan dial knock on us-nya. Jadi lanjut nih ke prosesnya.
Nah oke, ini untuk Vario yang kita buat spek 59 sudah kita lakukan setting ECU dan juga dyno test. Dan bagaimana untuk hasilnya? Nih kita lihat sama-sama untuk hasil dyno dari Vario yang spek 59 ini. Di sini untuk hasilnya itu kita mendapatkan 17,31 horsepower dengan peak power di 9000 dan torsi di 14,20 Nm dengan peak torsi di 8200. Nah, sedangkan untuk grafiknya di sini bisa dilihat ini masih ada loading yang disebabkan karena bagian kirian. Nah, ini udah loading, turun lagi powernya, kemudian teriak lagi. Nah, kemungkinan apabila loadingnya ini hilang, kita bisa hilangkan, kemungkinan power akan naik menjadi 18 atau bahkan bisa sampai 19. Nah, karena ini si loading ini yang menahan power motor ini yang tidak bisa full keluar. Nah, karena memang untuk knalpot pun di sini masih menggunakan yang sebiji, tidak menggunakan knalpot racing. Nah, ini dia untuk hasilnya spek Vario 150 yang kita buat spek 59. Nah, kebetulan untuk spek ini bisa digunakan untuk harian dan juga touring. Nah, teman-teman pasti nanya nih, Bang, di video sebelumnya kan buat spek 62 dapat 17 HP juga. Ya, karena memang kebutuhannya itu berbeda dan requestan ownernya pun berbeda. Kalau yang ini memang motor yang ini dan sebelumnya itu ownernya satu. Cuman owner yang sebelumnya, untuk motor yang sebelumnya itu ownernya minta buat kita benar-benar motornya itu untuk di harian. Jadi bahan bakar pun hanya menggunakan Pertalite dan juga Pertamax biasa. Sedangkan ini ownernya minta dibuat lebih maksimal lagi dengan spek yang lebih kecil. Jadi ini speknya 59, headnya kita besarkan flapnya 3125, kompresi pun kita menggunakan di 12,6 kalau nggak salah kemarin 12,6, dan camnya yang kita request sendiri. Jadi camnya ini memang kita request langsung dari BRT. Jadi camnya itu tidak menggunakan tipe-tipe yang di BRT. Jadi angka dari camnya ini kita memang request, kita pesankan khusus untuk spek motor ini. Kalau yang sebelumnya kan kita menggunakan tipe T1, jadi berbeda juga untuk speknya. Ini kemungkinan bisa juga nih digunakan untuk spek mulai dari minimal 59, 60, 61, 62 sampai maksimal di 64,5 untuk cam yang ini. Karena memang kita sudah coba dan ini untuk hasilnya. Untuk kompresi, apabila teman-teman ingin order cam seperti ini minimal menggunakan kompresi di 12,5 itu sudah minimal untuk cam yang ini. Karena memang camnya ini kita request sendiri untuk Honda Vario 150 dan juga Vario 125 bisa juga dipecek. Nah, catatan per klep juga harus diganti. Nah, ini dewan setelah ini kita akan coba test drive nih untuk mencoba gimana sih rasanya motor ini setelah kita upgrade menggunakan piston 59. Oke, jadi lanjut nih untuk proses test drive-nya. Nah oke, ini dia motornya sudah kita coba test drive tadi. Nah sebenarnya saya ngeri-ngeri sedap juga nih test drive Honda Vario ini karena memang napasnya terlalu panjang. Jadi track yang tempat kita test drive itu tidak cukup. Nah tadi sempat saya test drive itu dapat top speed di sekitar 125an untuk top speednya, itu pun tracknya sudah habis. Jadi saya nggak berani full karena takutnya tidak cukup untuk ngerem. Nah ini dia untuk paket upgrade atau spek 59 untuk Honda Vario 150cc. Nah ini dia motornya sudah selesai, kita akan coba serah terimakan ownernya. Oh iya, kebetulan ownernya minta kita dibuatkan timing kuda. Jadi saya coba settingkan timing kuda dan saya videokan ownernya. Dan saya minta ownernya untuk menilai mulai dulu apakah mau timing kuda atau tidak. Karena kalau saran saya lebih baik tidak menggunakan timing kuda. Ini motornya sudah selesai dan teman-teman pasti nanya, Bang, itu habisnya berapa? Ini motor ini dengan spek ini terima jadi itu habis sekitar 4.600.000 sampai 4.700.000 itu sudah terima jadi part-partnya sudah termasuk dan termasuk itu sudah modif kirian. Untuk roller itu belum termasuk dan juga PSPG itu hanya full untuk ECU, TB, cam, piston, per klep dan sebagainya. Dan juga sudah termasuk jasa kerja dan oli baru, radiator baru. Untuk kiriannya itu kita sesuaikan. Nah, untuk budget kirian itu berbeda karena kenapa? Karena spek untuk kirian itu biasanya beda-beda pengguna, beda-beda juga. Jadi tidak ada
acuan angka pastinya. Jadi ini hanya mesin, hanya termasuk bubut boli dan juga krok jalur roller. Nah, untuk roller dan PSPT itu belum termasuk karena ya seperti yang saya bilang tadi, beda-beda orang, beda juga settingan dari kiriannya. Jadi ini dia nih untuk motornya, untuk Vario 150 yang spek 59 bisa kita katakan sudah selesai. Oke, ini dia nih untuk speknya. Untuk teman-teman nih yang mau buat spek seperti ini bisa juga lihat step-step kita pasang paket upgrade ini. Oke, semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman nih untuk mengupgrade Vario 150-nya menggunakan spek 59 ataupun spek 60. Oke, semoga video bermanfaat dan terima kasih.